petunjuknya adalah jasmani dan rohani. Kenapa? Karena ketika kita belajar tentang badan atau tubuh, kita itu akan belajar tentang kekuatan yang ada di dalam diri kita, tentang tenaga, tentang energi. Contohnya sekali nih, kita bisa ngukur seberapa besar kekuatan kita, ataupun kalau kita kerja itu kita bisa kira-kira kita itu kuat nggak sih kerja berat, ataupun kita kuat nggak sih kalau ibaratnya mengorbankan diri kita. Sedangkan kalau rohani itu lebih ke spiritual. Kalau tubuh itu melambangkan dari alam semesta ini, makanya kalau tubuh, kalau kita udah mati itu kebanyakannya kita dikubur, bisa juga dibakar, abunya disebarkan ke laut atau ditanam. Itu menandakan bahwa apa? Bahwa tubuh kita ini udah kembali ke alam. Sedangkan rohani kita ataupun nyawa kita biasanya dilambangkan dengan langit. Kalau kita mati, kita itu akan kembali ke langit atau kembali ke Tuhan. Semua agama seperti itu. Gak kira Islam, penganut kepercayaan dan sebagainya. Makanya kalau udah mati, tubuh kita akan kembali ke alam, ruh kita akan kembali ke Tuhan ataupun dilambangkan dengan langit. Dan ketika kita belajar tentang rohani, maka kita itu akan menemukan seberapa nilai diri kita. Kalau tubuh itu seperti kapal, contohnya aja, kita ini kalau nggak bisa mengendalikan nafsu, dengan siapa aja kita mau, kita berlabuh tuh di mana aja, nggak kira kita suka atau nggak suka. Itu kalau nafsu ataupun tubuh. Tapi kalau kita itu udah mengenal rohani ataupun jiwa kita, mengenal batin kita, nilai tertinggi kita, maka Tuhan akan menitipkan apa? Hati, perasaan, cinta. Jadinya hati itu seperti nahkoda. Kalau udah berlabuh di satu orang, ya satu orang, makanya akan diajarkan tentang setia. Karena apa? Kata nilai dari setia itu tinggi sekali. Makanya orang kalau nggak punya rasa setia itu akan jadi orang yang paling rendah derajatnya. Kenapa? Karena kalau orang nggak setia itu pasti akan jadi berkhianat. Nggak kira berkhianat kepada negara, pada bangsa, pasangan dan sebagainya. Ini jadi biasanya kalau kita belajar di sekolah-sekolah itu, kita cuma belajar bagaimana pintar pakai otak. Kita kerja sama orang, kita jadi buruh. Tapi kalau kita di luaran, di kehidupan sosial ini, kita belajarnya tentang kita memahami orang lain, kita memahami diri kita sendiri. Karena apa? Karena ketika kita itu mampu mengenali diri kita sendiri, maka kita akan bisa melihat nilai tertinggi dari kita dan nilai terendah dari kita itu apa. Misalnya kita itu bisa melihat, oh, kejelekan-kejelekan kita, mungkin kita suka seks bebas, suka minum, narkotik dan sebagainya. Itu adalah nilai paling jelek daripada diri kita. Tapi ketika kita itu sudah mengenal diri kita dari dalam, jiwa kita ataupun rohani kita, kita itu mana tahu bahwa kita, oh, kita tobat. Sehabis tobat malah kita jadi orang yang punya spiritual. Bisa jadi seorang pendakwah ataupun seorang spiritual ataupun orang-orang yang bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi orang yang mungkin ke Afrika sana untuk bantu yang ada di sana, ataupun jadi aktivis lingkungan hidup ataupun aktivis kemanusiaan. Itu kalau kita udah bertemu dengan diri kita yang paling tinggi. Jadi banyak orang yang bilang, oh, kalau bapak kiai pasti anaknya. Belum tentu, tergantung dari pribadinya. Kalau bapak seorang penjahat, belum tentu anaknya juga jadi penjahat. Itu akan kembali ke pribadi masing-masing. Begitu juga ilmu.
Ilmu itu nggak bisa diwariskan, tapi kita bisa memiliki sama seperti orang tua kita, mbah kita dulu. Kalau kita mau belajar, tapi kalau kita nggak mau belajar, ya kita bukan siapa-siapa. Nggak ada gelar ratu, raja, ataupun nabi dan sebagainya itu bisa diwariskan. Itu hanya milik pribadi orang itu. Kalau orangnya mati ya sudah habis. Anak keturunan ya harus nyari sendiri. Ini. Jadi kalau di zaman modern seperti ini, ya kita sendiri yang harus punya nilai. Diri kita sendiri harus punya value. Kita kalau nggak bisa belajar dari diri kita, ya belajar dari orang lain. Banyak sejarah ataupun kita itu mencatat perjalanan hidup orang, mulai dari yang miskin menjadi kaya, jadi orang yang nggak siapa-siapa, jadi orang hebat. Contohnya Pak Harto, dari anak petani bisa jadi presiden. Itu yang kita perlu belajar. Begitu juga saya ini bukan siapa-siapa, tapi kalau saya nggak berubah, ya saya akan gini-gini aja, dan saya nggak mau. Jadi kalau saya bikin konten, anggap saja itu saya berbagi ilmu, berdakwah. Sebagai apa? Sebagai panggilan jiwa, penebusan dosa dari masa lalu. Masa lalu saya suka melakukan kejahatan nggak baik, makanya saya menebusnya dengan berdakwah, dengan berbagi ilmu, dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif lainnya. Nggak cuma untuk menebus dosa saya sendiri, tapi untuk bapak saya, ibu saya yang udah meninggal, atau bapak saya yang udah sepuh. Agar apa? Agar selalu dirahmati sama Tuhan. Ini ilmu rohani ataupun ilmu badan. Kalau ilmu badan, ya kita itu cuman jadi buruh, ikut orang. Tapi kalau kita belajar ilmu rohani, ya kita itu bisa jadi pembuka agama, jadi orang yang spiritualis, yang ngajarin orang menjadi lebih baik lagi. Dan kalau kita punya wawasan yang tambah banyak, bisa kita jadi seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang leader. Kenapa? Karena Tuhan itu kalau milih orang jadi seorang penguasa, pasti dia akan dikasih kecerdasan, dikasih aura, dikasih wahyu, ataupun orang Jawa bilang wahyu keprabon. Sebagai apa? Sebagai pegangan, agar namanya manusia gak seperti hewan. Kalau hewan itu diikat nurut, manusia enggak. Ini itu kenapa orang Jawa itu laku prihatin, kuat tirakatnya. Karena apa? Karena secara spiritual, secara batin, secara rohani, dia akan punya kekuatan. Enggak cuma badan aja belajarnya, tapi lebih ke kepekaan batin juga. Ini yang enggak dipelajari sama orang Jawa sekarang. Makanya kalau Soeharto itu, kalau Soekarno punya aura pengasihan, Pak Harto punya aura kekuasaan. Lihat yang terakhir ini, gak punya aura, gak punya wibawa, gak punya karisma. Karena apa? Karena gak mau tirakat, gak mau ulah prihatin, melakukan hal-hal yang jelek. Ini suka ingkar janji, omongannya gak ditepati. Padahal orang Jawa itu terkenal sabdo pandito ratu. Ucapannya itu seperti orang suci. Yang dipegang itu ucapannya, yang dipegang itu janjinya.